Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Om Febs. Nah, kali ini sesuai janji gua beberapa waktu yang lalu untuk nge-review helm special edition lainnya yang termasuknya lumayan rare. Dan kenapa rare? Karena emang nggak dijual secara resmi oleh Arai Indonesia. Jadi ini helm nggak ada di Indonesia dan helmnya nggak SNI ya, beda sama helmnya yang Shuriken Go kemarin yang itu SNI, memang diproduksi untuk Indonesia. Nah, kalau yang ini enggak, yang ini diproduksi untuk massal seluruh dunia. Sebenarnya mostly waktu itu diproduksi untuk JDM doang, untuk Japanese domestic market, dan nggak masuk ke Indonesia secara resmi. Nah, jadi yang buat punya helm ini sebenarnya rata-rata pasti dapatnya dari luar, termasuk kayak gua. Waktu itu gua juga dapatnya dari luar. Nah, apa helmnya? Jadi helm itu sebenarnya ini nih, Lion Gold gitu ya. Nah, si Lion Gold ini tuh sebenarnya desainnya buatannya adalah YF Design, kerjasama sama Minilo. Nah, kita bongkar-bongkar isinya. Kita lihat tidak ada apa-apa ya kan, cuma ada inilah spons tablet ini ya kan, terus helmnya dan chin guard, manual boxnya beda daripada box yang biasa, even kayak yang box yang Shuriken Go kemarin tuh boxnya biasa aja. Yang ini memang boxnya istimewa. Biasanya box yang kayak gini itu dibikinnya biasanya untuk yang Ducati Edition yang khusus untuk pasar Eropa, itu semuanya boxnya ada gambar Ducatinya atau desain Ducatinya, atau yang SRC yang karbon. Nah, selain yang itu biasanya hanya limited edition doang yang punya box array kayak gini. Jadi lu nggak akan sering-sering ngeliat box array yang berbeda dibanding standar boxnya mereka yang warna putih dan strip biru itu doang. Jadi agak jarang sih sebenarnya kalian ngeliat si array bikin box yang berbeda dari standar boxnya mereka. Dan yang berbeda lagi adalah sarungnya juga. Dulu helm-helm yang dibuat Arai itu dengan sarungnya yang dia warnanya abu-abu itu sebenarnya yang standar. Dulu tuh sempat ada yang sarung biru, terus yang punyanya Honda HRC sarungnya merah, terus yang punya NSR itu gue lupa sarungnya normal apa enggak ya. Jadi nggak semua, hanya special edition doang, yang limited edition yang punya sarung yang sarung helm yang memang lumayan berbeda bentuknya atau warnanya dibanding standarnya yang abu-abu. Nah, di sini tuh ada memang khusus tuh ada tulisannya Lion Gold. Nah, terus dibungkus. Oke, nah kita sekarang lihat helmnya. Oke, nah ini dia helmnya. Warnanya dominan hitam dengan warna gold dan kuning putih. Jadi basicnya tuh hitam, banyak banget goldnya. Even dari desain si kepala lionnya sampai ke belakang, sampai matanya ini, sampai sebenarnya bagian atasnya sini tuh kalian akan lihat warnanya goldnya banyak yang minta ampun, gold. Terus gradasi dari warna gold sampai ke kuning plus sama desain putih. Jadi basicnya ini helm warnanya nggak banyak, termasuknya simple. Masa gua bilang mungkin cuma overall 1, 2, 3, 4 warna doang, hitam, gold, kuning, dan putih. Nah, tapi cukup menurut gue cukup menjadi satu sisi yang menarik dari helm-helm desain kayak begini. Gue nggak tahu kenapa, sebenarnya kan Arai itu punya ya kayak helm-helm pembalap kayak Maverick, kayak Taka dan segala macam pembalap-pembalap Jepang. Tapi memang desain-desain yang berbau oriental, desain-desain yang berbau istilahnya legenda kunonya, Buddhism gitu ya. Baik kita ngomongin culture-nya oriental kayak
sakura lah, terus kemudian ikan koi, terus kemudian phoenix, ini ada lion, terus kemudian naga. Itu ternyata punya punya market tersendiri, punya pasar tersendiri yang memang banyak yang suka gitu. Banyak banget yang suka dan menganggap bahwa itu suatu produk yang unik sebenarnya. Nah, helm ini tuh gue nggak tahu dibikinnya berapa banyak ya. Dan gue punya ini sebenarnya limited edition. Nah, bedanya ya kayak gue bilang yang di versi gue cerita tentang helm Shuriken Go. Nah, waktu Shuriken Go itu kan stikernya pakai hologram dan ditempelin di belakang ya. Gitu. Nah, kalau yang ini tuh enggak. Ini tuh dicat. Jadi menjadi satu bagian dari si helmnya, ada tulisan sini limited edition, ada nomornya. Dan ini nomornya 643. Dan gue nggak tahu dari berapa sih to be exact. Mungkin dari 1000 kali ya harusnya. Tapi gue juga nggak tahu. Karena ini helm memang nggak jelas diproduksinya untuk market mana. Tapi nggak masuk ke Indonesia secara resmi. Dan gue pun nggak dapet size S-nya karena ini adalah size-nya M yang gue punya ini gitu. Dalamnya sama aja, standar, nggak ada apa-apa, sama plug, T-plug persis sama RX Studio X yang lain, nggak ada bedanya. Yang ngebedain adalah ini produksi limited edition, nggak bakalan lagi kalian menemukan helm ini setelah ini diproduksi. Dan nggak jelas juga di Indonesia ada berapa banyak. Waktu itu sempat kayaknya gue ngeliat beberapa orang yang jual dengan harga yang cukup fantastis, di atas 30-an juta. Tapi memang ya mungkin efek penggorengan tadi ya, jadi karena kompornya panas jadi cepat harganya naik. Dan mungkin sekarang gue juga nggak tahu karena gue udah lama nggak ngikutin sebenarnya harga pricing helm-helm yang up to date itu. Dan ini sebenarnya gue udah cukup lama punya dan nggak pernah di review juga, jadi kebetulan karena mulai nge-review helm lagi, dan kebetulan ini salah satu helm yang spesial jadi makanya gue review. Nah, di edisi yang lalu gue ceritakan kalau helm-helm Arai yang spesial itu logo Arainya biasanya nggak mengganggu desain helmnya secara keseluruhan. Nah, di sini juga sama. Nih lihat, logo Arainya ada di moncong. Gua mau kasih lihat satu lagi yang moncong yang ada di depan itu, ya HRC deh. Boleh dong enggak? Bantuin gua ambilin yang HRC. Benar ya? Terima kasih. Helm HRC ini sebenarnya limited edition juga, tapi ini nggak ada nomornya. Cuma ditulis limited edition doang. Nah, ini waktu itu dibikin untuk mengenang gue lupa ya 50 tahunnya berapa puluh tahunnya timnya HRC. Dan karena helmnya memang nggak pernah dipakai dan tipikalnya Arai, ketika lo beli helmnya putih, bagian ductnya ini, si ventilatornya ini, penutupnya sama bagian sini pasti akan berubah warna. Ini tetap putih, yang ini yang mulai menguning, itu sudah pasti. Dan helm ini waktu itu sudah pernah ditandatangan oleh A. Marquez. Nah, ini ada tanda tangannya di sini. Mungkin kalau lihat video-video gue zaman dulu nih ada nih. Dan kalian lihat logo Arainya juga ada di depan. Nah, itu yang membedakan. Nah, terus ini lama, ini sangat lama sekali nih. Ini juga sebenarnya helm limited yang tidak punya nomor juga. Ini adalah I Love Man TT 2012 yang harganya juga goib. Lo lihat tuh logo Arainya ada di depan. Nah, sebenarnya banyak juga sih sebenarnya yang sebenarnya kategorinya limited edition tapi logo Arainya ada di atas gitu ya. Coba sini bawa satu deh. Ada contoh lagi. Nah, cuma gue mau kasih lihat bahwa most of productsnya Arai yang limited edition itu memang rata-rata logo Arainya itu ada di depan. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang atau menjadi ciri khas juga. Tapi kayak
helmnya Joe Dunlop, kayak helmnya NSR, VFR, kayak gitu-gitu malah dia nggak pakai itunya. Dan ada lagi yang lebih lucu sebenarnya, logo arenya nggak ada malah. Nih, kayak gue bilang, ini adalah RX7X RC. Ini yang apa namanya, yang karbon, tapi ini basicnya adalah RR5 gitu. Jadi ini bukan RX7X ya, ini basicnya RR5, tapi karena ini untuk Eropa, jadi namanya basicnya RX7V gitu. Dan ini RX7RC namanya, jadi ini full yang karbon. Dan lu lihat nggak ada logo arraynya, Ducati polos merah and so on. Terus ada namanya Gennard 44 di sini, karbon composite RX7RC Ducati. Nggak ada logo arraynya yang ini. Ini aneh juga ini, tuh nggak ada logo arraynya. Nah, jadi kalau kalian lihat bahwa helm itu ada ciri khas gitu ya, ada keunikan. Nah, mungkin buat yang biasa main di helm, yang kolektor helm gitu, memang pedagang helm yang untuk collectible items kayak gitu, ada hal-hal yang memang secara spesifik tidak dipunyai oleh helm-helm yang lain secara ciri, sehingga itu menjadi satu nilai lebih, jadi poin penting ketika apa istilahnya, melakukan jual beli atau trading helm-helm ini untuk mendapatkan harga kolektivitas yang lebih baik sebagai barang yang bisa di collectible gitu. Jadi ketika kalian akan invest dengan helm, cari helm yang memang punya nilai atau value yang nggak dipunyain oleh helm-helm yang lain gitu, atau nggak dipunyai oleh seri yang lain walaupun dengan helm dengan brand yang sama. Jadi kayak gue bilang bahwa kayak di sini gitu ya, bahwa nih kenapa dia nggak bikin logo arraynya di atas, karena logo waktu itu, logo si Tris Clayton-nya ini ada di bagian depan, sehingga dia nggak mau ngerusak logo Tris Clayton-nya. Kenapa di 2012 doang, kenapa di tempat lain nggak dibikin? Nah, itu kan menjadi satu hal yang nggak dipunyai oleh semua even helm-helm entity yang lain gitu, karena desain itu menjadi satu hal yang unik buat yang 2012. Makanya ini salah satu menjadi helm yang langka dan susah dicari dan goib harganya. Nah, sama kayak ini juga. Nah, gua udah nggak ngumpulin lagi nih yang Ducati yang SRC kayak begini karena harganya udah nggak sehat banget. Terakhir itu berapa? 70 juta ya. SRC yang Ducati ini udah 70-an juta. Ya kalau lo beli dua mungkin udah mulai saatnya bisa DP Toyota atau DP Daihatsu juga bisa ya kan, atau DP Suzuki, bisa bawa-bawa keluarga jalan-jalan. Kalau ini lo nggak bisa bawa siapa-siapa ya kan. Nah ini sayangnya ternyata tidak seperti ekspektasi oleh market. Ternyata animonya tidak sebagus di waktu awal, sehingga secara pricing wise ini tidak punya value yang gimana-gimana. Tapi karena ini udah ditandatangan sama Marquez, ya gue menganggapnya itu punya value buat gue sendiri karena udah ditandatangan. Hah? Oh iya mahal. Ini helm terakhir Marquez pakai Honda. Nanti Marqueznya tanda tangan di sini di Ducati. Ya udah itu aja dari gue guys kali ini, compare lucu. Nah next gue belum tahu lagi ada helm AGP apa yang keluar atau helm ada area apa lagi yang lain, tapi mostly kayak gue ada review. Kasih ide aja ke gue, nanti siapa tahu kalian mau minta gue review helm apa, coba gue cari pinjaman di teman-teman dealer-dealer motor, dealer helm apa yang mereka punya yang kalian pengen gue review ya, kasih masukan di sini. Udah itu aja dari gue, sampai ketemu sama tim gue lagi di masa yang akan datang sesegera mungkin. Doakan aja kami selalu sehat-sehat dan selalu memberikan konten yang menarik. Sampai ketemu ya guys. Ciao ciao.